Ayat yang ke-15, di sana ada potongan kalimat yaitu hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan dan sampailah umurnya 40 tahun. Maka pada kesempatan ini kita lihat pendapat para ulama, tafsir ulama, kemudian beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menceritakan tentang umur yang sudah sampai 40 tahun lebih ke atas. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang alhamdulillah umurnya sudah mencapai angka 40. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, apalagi sudah lebih daripada itu, karena mungkin tidak semua orang sampai ke umur itu. Kalau sudah datang tanda-tanda bahwa kita masuk umur itu dengan uban dan lain-lain hal, maka jangan dicet agar uban itu berubah menjadi warna hitam. Justru itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya mengomentari tentang ayat ini. Haza fihi irsadu liman balagha arba'ina ay yujaddidat taubah. Bagi mereka yang umurnya sudah sampai 40 tahun, hendaklah banyak-banyak bertaubat. Artinya introspeksi dirilah, seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa taat kita, seberapa soleh kita, sedekat apa kita kepada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal inabata ilallahi azza wa jalla wa ya'zima 'alaiha. Hendaklah dia banyak-banyak berintrospeksi diri dan rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ada seorang ulama, qala Masyruk rahimahullah taala. Beliau mengatakan, iza balagha ahadukum arba'ina sanatan, apabila umur kalian sudah sampai 40, falyakhuz hazrahu minallahi subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ambil peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ulama mengkomentari tentang ayat ini bahwa kita hendaklah terus memperbaiki diri kita, karena kita sudah masuk umur yang selayaknya untuk dekat kepada Allah. Ada hadis justru di dalam Musnad Ahmad dikatakan, kalau sudah 40, 50, 60 tahun tak juga dekat dia kepada Allah, maka mati lebih layak daripada dia hidup di dunia ini. Kenapa? Karena orang yang tak dekat kepada Allah, tak berzikir, itu sama dengan mayat yang berjalan, tak hidup dia walaupun tubuhnya masih bernyawa. Itu yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami di pesantren, saya pesantren Mustafawiyah di kelas 3 masuk sore, ada satu kitab yang kami pelajari namanya Usfuriyah. Hadis yang ketiga di sana menceritakan juga tentang keistimewaan orang-orang yang sudah tua. Jadi tua di sini man balagha arba'ina sanatan, orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun. Syekh dalam bahasa itu adalah orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Adapun syekh dalam istilah orang yang banyak ilmunya walaupun dia kecil. Tapi kita tidak dalam istilah, dalam bahasa saja, orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun. Di sana ada hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Nabi menceritakan, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sobahan wa masaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan wajah orang yang sudah berumur, sudah tua, 40 tahun ke atas lah. Sobahan wa masaan, pagi dan sore kita diperhatikan. Setiap pagi, setiap sore kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, lalu Nabi mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah?
Ya abdi qad kabura sinnuka, wahai hambaku, umurmu sudah lanjut. Sadar tidak engkau sudah 40, 45, 50, 60, 70. Bahkan di Hang Tuah ujung sana lewat kantor camat sebelah kiri, sebelah kanan ada jamaah Masjid Al-Mukhtar. Itu umurnya sudah 103 tahun. Masih sehat. Dan dia kebiasaan baiknya itu adalah datang ke masjid. Masih sanggup ke masjid sampai sekarang. Waktu saya ngisi acara halal bihalal, duduk di samping beliau. Beliau bercerita, umur saya sudah segini Ustadz. Dan imamnya pun mengatakan seperti itu juga. Itu kan luar biasa tuh. Hampir 2 kali lipat umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kabura sinnuka, umurmu sudah lanjut. Kalau sudah 40, 50, 60 masih main domino juga dia. Masih cari chip sana kemari kan kacau juga tuh kan. Udah umur lanjut. Apa kata Allah dalam hadis berikutnya? Waraqqa jilduka. Coba perhatikan kulitmu. Kulitmu kan sudah tak lagi apa namanya? Sudah kendor lah kulitnya. Jadi nak melihat kulit kita tuh masih kencang atau kendor, cubit aja, cubit. Nah, cubit, tarik dia ke atas. Kalau cepat turunnya berarti masih tegang, masih muda tuh. Tapi kalau kita cubit, lambat turunnya. Hampir tak ada darahnya, agak-agak pucat sedikit. Nah, tapi tolong kulit sendiri. Jangan kulit kakek yang ada di sebelah kita, tersinggung dia kan gitu kan. Oh ya kakek tak lama lagi, jangan seperti itu. Jadi perhatikan betul. Wadakka azamuk, tulangmu sudah lemah. Memang betul. Jadi kita tipu daya setan itu nantilah beribadah kalau sudah tua. Salah, justru masa muda inilah masa asiknya beribadah. Tulang masih kuat. Kita ruku bisa lama, sujud bisa lama. Kata Imam Suyuti, kalau kalian ingin mendapatkan sholat khusyuk, panjangkan, lamakan rukunya, lamakan sujudnya. Bagi kita yang muda nih masih tahan ruku lama, sujud lama. Sholat tasbih kan begitu, membaca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di ruku 10 kali, di sujud 10 kali. Sujud aman, tapi ruku ini kalau udah 10 kali membaca itu, kalau orang-orang setengah tua yang punya penyakit pinggang agak sulit, mungkin dia bisa ruku, cuman bangun dari ruku tak lagi lurus badan dia kan gitu kan. Maka masa muda, masa sehat, taatlah kepada Allah, karena semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqtaraba ajaluka, dan ajalmu sudah dekat pasti, walaupun itu rahasia Allah. Tapi semakin bertambah umur kita, maka ajal kita dipastikan semakin dekat masanya. Maka jangan berleha-leha, berlalai-lalai diri, taatlah kepada Allah. Wahana kudumuka, saatnya engkau untuk kembali kepadaku, kata Allah. Pastahi mini, malulah. Maksudnya malu itu azan sholat, datanglah ke masjid. Jadi kita kalau udah umur di atas 40, Bapak Ibu sekalian, jangan berkecil hati kalau kita tak punya Lamborghini, tak punya Ferrari. Nggak usah berkecil hati. Nggak punya Pajero Sport, nggak usah berkecil hati. Nggak usah berkecil hati kalau umur dah lanjut kita tak punya rumah megah, mewah, tak bisa keliling dunia. Tapi berkecil hatilah, sedihlah, menangislah kalau sudah sampai umur itu tak mau ke masjid, tak mau mengaji, tak mau menghatamkan Al-Quran, tak mau berzikir, tak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah dalam hadis ini penutup, kalau umurmu sudah lanjut, kulitmu sudah kendor, tulangmu sudah lemah, pastahi minni, malulah kepadaku. Fa'ana astahi an u'adzibaka finnar. Aku juga malu, kalau engkau malu kata Allah, aku juga malu menyiksamu masuk ke dalam api neraka. Jadi beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu kita yang umurnya sudah lebih dari itu, karena kita sudah dapat
keringanan, dispensasi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat, Allah akan memuliakan kita. Ini saja beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.